melalui rancangan tindakan pada menerapkan keyakinan kelas aksi nyata modul 1.4. Saya Lena Noviana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Adapun konten atau isi pada pemaparan kali ini terdiri dari 5 konten, yaitu latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Adapun latar belakang dari aksi nyata pada modul 1.4 yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Sedangkan untuk tujuannya yaitu mewujudkan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Untuk tolak ukur pada kegiatan ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu terdapat 4 langkah kegiatan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar strategi yang telah disusun dapat direalisasikan secara lancar dan menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul umat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang hadir, terima kasih dan juga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi kepada Ibu Lena, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap syukur saya dan maturkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru semuanya yang berkenan hadir pada acara diseminasi kegiatan budaya positif pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya menghaturkan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang budaya positif. Mungkin pada kenyataannya Ibu Bapak Guru lebih paham, lebih berpengalaman tentang apa itu budaya positif. Namun mari kita belajar bersama pada kesempatan ini, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat semuanya, salam semangat semuanya. Semoga kita selalu sehat dan kemudian selalu semangat untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bagaimana tentang budaya positif itu sendiri? Tentunya Bapak Ibu Guru sebelumnya telah memahami atau mengetahui lebih dalam daripada saya tentang budaya positif itu sendiri, di mana konsep utama dari modul budaya positif terdiri dari beberapa poin, yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah poin-poin yang akan saya gambarkan pada kesempatan diseminasi kali ini. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu telah kita ketahui bersama bahwa pada pembelajaran paradigma baru kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 karakter harapan yang ada pada murid kita, yang telah kita ketahui bersama bahwa karakter yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu karakter berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, dan tentunya mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terutama mungkin profil pelajar Pancasila ini digembar-gemborkan pada kurikulum baru yang Pak, kurikulum Merdeka, yang mulai kita terapkan pada tahun ajaran ini. Kemudian untuk poin disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya. Kemudian dari kata disiplin itu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi mereka diharapkan mempunyai motivasi yang sadar dari dalam dirinya, bukan paksaan dari luar. Kemudian dari nilai budaya dalam konsep kata disiplin ini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi kesadaran sendiri yang ada pada diri anak. Kemudian pada kebutuhan dasar manusia, tentunya ada beberapa kebutuhan dasar manusia, baik itu yang dibutuhkan oleh anak ataupun umumnya yang dibutuhkan oleh kita. Ada 5 poin penting di sini sebagai kebutuhan dasar manusia, di mana yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Beruntung kebutuhan dasar manusia pada poin bertahan hidup ini bisa merupakan sebuah yang kita butuhkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun mungkin apa yang bisa membuat kita bertahan dalam kehidupan selanjutnya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia tentunya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak didik kita atau murid kita. Tidak terlepas dari itu, maka mereka juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, di mana penguasaan ini manusia membutuhkan dan kebutuhan dasar penguasaan, menguasai dirinya ataupun lingkungannya gitu. Jadi ada kebutuhan dasar manusia ini, ada rasa kuasa, ada ego untuk menguasai diri atau lingkungannya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, di mana kebebasan itu bukan hanya untuk murid ya, untuk anak, tetapi di lain sisi kita juga sebagai orang dewasa memiliki ego ingin mempunyai sebuah kebebasan, entah itu untuk menyalurkan hobi, menyalurkan kesukaan, menyalurkan rasa kebebasan yang mungkin dapat mereka nikmati di waktu itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Apa yang mereka senangi, apa yang kita senangi, itulah merupakan kebutuhan, termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi setelah kita ketahui bersama bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi motivasi itu bisa sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, baik itu motivasi daripada dirinya, dari dalam dirinya, ataupun mungkin motivasi atau dorongan dari luar. Kemudian pada motivasi perilaku ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, biasanya motivasi itu timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Contoh, mereka memakai sepatu atau memakai seragam atau mengerjakan tugas itu karena takut dihukum.
itu merupakan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini disebut dengan motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi dari luar. Kemudian motivasi itu bisa juga timbul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, hadiah atau apapun itu bentuknya. Jadi tetap motivasi yang timbul dari kesadaran itu datangnya dari luar. Jadi ini motivasi yang dipengaruhi dari luar. Ini disebut dengan masih motivasi ekstrinsik karena anak termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi yang ada pada diri anak biasanya dipengaruhi karena nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi nilai-nilai yang ia sadari kemudian dia melakukan, seperti murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Contohnya, dia memakai seragam sekolah karena memang memakai seragam sekolah dengan lengkap karena mereka sadar akan nilai-nilai atau peraturan yang ada di sekolah, tanpa mereka takut akan hukuman atau mungkin mereka terpengaruhi akan mendapatkan imbalan. Atau mungkin contoh lebih luasnya, memakai helm atas dasar kesadaran tersendiri, mau itu dekat mau itu jauh tetap memakai helm. Nah, kalau ketika kita tidak menyadari hal itu, mungkin kita tidak akan memakai helm. Kalau tidak akan ditilang ya. Nah, itu mah berarti bukan nilai-nilai atau motivasi yang ada dari diri, tetapi karena takut ditilang atau mungkin mengikuti peraturan, takut ditilang polisi. Kemudian pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu hukuman. Hukuman memang identik dengan sesuatu hal yang mungkin berdampak lebih negatif ya Bu. Seperti dari hukuman ini bisa mengakibatkan menyakitkan, baik itu hukuman secara verbal ataupun fisik. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, murid atau siswa menjadi takut. Dan hukuman ini biasanya lebih memaksa, bukan menimbulkan kesadaran diri pada murid. Dan biasanya hukuman ini berdampak kepada murid untuk menyembunyikan kesalahan atau menimbulkan kebohongan. Contohnya, murid lupa mengerjakan PR, menghalalkan segala cara agar dia bisa menyelesaikan PR tersebut di sekolah. Nah, itu juga menimbulkan ketidakjujuran atau kebohongan. Dan murid menjadi rendah diri, di mana rendah diri ini tidak ada kepercayaan diri pada dirinya jika kita melakukan hukuman. Kemudian penghargaan. Saya juga baru mempelajari dan mengetahui ternyata penghargaan itu bisa menimbulkan hal negatif pada murid, atau mungkin penghargaan ini tidak efektif, menimbulkan apa yang dampak dari penghargaan tidak efektif. Karena tidak efektif di sini tidak akan berkelanjutan. Masa setiap anak melakukan kebaikan atau apa kita terus-terusan harus memberikan penghargaan, kan tidak mungkin. Jadi tidak ada efek berkelanjutannya. Kemudian merusak hubungan di sini jadi akan menimbulkan rasa iri pada
berikutnya, ketika anak mendapatkan penghargaan, biasanya anak itu cepat merasa puas akan dirinya. Saya sudah mendapatkan penghargaan atau diberikan hadiah oleh ibu ini karena melakukan ini. Cukup, dan saya sudah punya nilai atau mempunyai nilai baik pada guru itu, catatan itu. Jadi mematikan kreativitas untuk berkembang lebih baik lagi. Dan menghukum dengan sistem ranking. Telah kita ketahui bersama, sebenarnya sistem ranking ini tidak diterapkan ya di kurikulum Merdeka ya, tetapi ranking yang satu dari itu juga sebenarnya mematikan. Kenapa menghukum dengan acara seperti itu? Karena di sana akan menimbulkan rasa berdampak pada siswa ketidak percaya diri atau jadi rendah diri siswa-siswa yang lain. Kemudian untuk penghargaan ini dapat merampas hak untuk menghargai dirinya. Ketika orang lain mendapat penghargaan dari kita, dari guru, anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu atau mendapatkan sebuah hadiah atau apa, itu akan menimbulkan rasa tidak menghargai diri karena tidak ada penghargaan untuk dirinya dari luar. Kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dapat menimbulkan beberapa hal-hal positif yang dapat kita lakukan bukan dari hukuman atau penghargaan. Hukuman itu bergeser menjadi sebuah konsekuensi, di mana konsekuensi ini bisa dimusyawarahkan bersama dengan siswa atau warga sekolah untuk membuat sebuah konsekuensi apabila siswa atau murid melakukan pelanggaran. Jadi bergeser ya Bu dari kata hukuman menjadi konsekuensi. Konsekuensi ini akan berdampak apa saja? Dari konsekuensi ini akan memberikan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan dan juga secara terus-menerus. Kemudian adanya stimulus dan respon. Dan juga murid akan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid itu tidak akan sibuk dengan merenungi kesalahannya, justru murid itu akan lebih menyadari hal-hal apa yang akan mereka tingkatkan. Untuk restitusi, pada restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilaku-perilaku yang ia akan kerjakan. Jadi akan ada kesadaran dari dirinya. Kemudian pada restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat itu saja. Dan murid akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya akan mengontrol apa yang sudah mereka lakukan apabila melakukan kesalahan, dan otomatis akan merubahnya secara sadar apabila kita menerapkan restitusi. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, tidak dengan cara menghukum atau memberikan penghargaan. Kemudian bagaimana konsep disiplin pendekatan restitusi itu sendiri? Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu dengan restitusi. Dari tadi dibahas restitusi, kumaha? Bagaimana itu? Apa itu restitusi? Nah, untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi berproses, tidak semena-mena kita menghakimi apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Bagaimana ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri pada restitusi, pada kegiatan restitusinya, pada proses restitusinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian
Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang kita inginkan pada murid, bukan pada tindakan atau feedback yang kita berikan dari perilaku murid yang sekiranya menyimpang dari aturan atau dari kesepakatan. Kemudian pada restitusi ini lebih menguatkan dan fokus pada solusi, bukan menghakimi. Kalau saya sadari juga sebelum mengenal restitusi ini, kita lebih pada posisi pemberi kesalahan. Jadi itu kita ngotot, kamu itu salah begini. Tetapi pada restitusi ini kita menguatkan pada solusi. Solusinya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Seperti itu kalau dalam restitusi. Dan selanjutnya perbedaan. Apa sih perbedaannya pada kegiatan restitusi ini, dari mulai hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bagaimana perbedaannya? Contoh kasus. Kasus yang saya ambil kepada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita berperan sebagai memberikan hukuman, kira-kira akan seperti ini. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit, atau mungkin guru menghukum siswa dengan mengelilingi lapangan 10 putar. Itu disebut hukuman. Kemudian atau guru marah dan murid menjadi takut, itu merupakan hukuman. Jadi ada ancaman atau ketidaknyamanan pada murid, sehingga mereka akan, pertama itu apa yang mereka rasakan akan merasa terancam atau tidak nyaman. Yang kedua, kalau konsekuensi, apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Itu juga mungkin disebut dengan ketidakbenaran. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tegas orang teh tidak melihat latar belakang apa yang melatar belakangi siswa tersebut mengerjakan PR, gitu. Dikasih konsekuensi seperti itu tanpa menanyakan apa yang melatar belakanginya. Kemudian perbedaannya dengan restitusi. Nah, kalau kita sudah memahami restitusi, jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR akan melakukan hal seperti ini. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelas itu sebuah aturan yang disepakati bersama oleh guru dan siswa yang ada di kelas. Jadi kita itu bukan membuat aturan. Sekarang itu lebih ke keyakinan yang disepakati bersama. Dan guru akan terbuka pada siswa untuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak akan ada rasa menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Nah, beberapa 5 posisi kontrol pada restitusi. Sebenarnya kita juga sudah melakukan beberapa posisi kontrol mungkin pada diri kita di lingkungan sekolah. Namun yang saya rasakan juga pada posisi kontrol yang sering saya lakukan yaitu pembuat rasa bersalah, penghukum, dan teman, ya. Penghukum bagaimana? Karena biasanya kita itu fokus pada siswa akan jerah apabila mendapat hukuman. Mungkin seperti itu pemahaman kita sebelumnya. Tetapi pada restitusi ini ada beberapa kontrol kita, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana yang paling difokuskan pada segitiga restitusi, posisi kita itu sebagai manajer. Manajer di mana manajer itu mampu mencari solusi dari
yang tidak memakai sepatu atau memakai atribut lengkap. Itu posisi kita berarti sebagai penghukum. Kemudian kalau kita diposisikan pada pembuat rasa bersalah, mungkin akan seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu merupakan pembuat rasa bersalah. Kita posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, apabila kita memposisikan sebagai teman, kita akan melakukan hal seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah atau tidak apa-apa kamu tidak memakai sepatu. Nah, itu kita berada pada posisi teman. Kemudian apabila kita berada pada posisi pemantau, seakan seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apabila kamu melanggar. Nah, akan keluar kata-kata seperti itu apabila ada anak yang tidak memakai seragam lengkap. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita akan mengidentifikasi dulu, membalikkan dulu kepada anak, menanyakan apa. Jadi dia bisa mengevaluasi dirinya, apa kesalahan yang sedang kamu buat. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi si manajer itu akan lebih mengarahkan siswa untuk mengevaluasi diri dan mencari solusi yang akan dia lakukan, bukan memberi hukuman atau mungkin memberi rasa bersalah atau malah menjadi teman dan atau mungkin pemantau. Kalau itu tidak fokus pada solusi. Kalau sedangkan pada posisi manajer ini fokus pada evaluasi diri dan juga pada solusi. Untuk keyakinan kelas, Bu, bagaimana maksud keyakinan kelas ini seperti apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah? Mengapa keyakinan bergeser dari peraturan ke keyakinan? Mengapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan contoh? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Contohnya untuk keselamatan, untuk apa? Agar tidak ditilang, mungkin seperti itu. Tetapi kalau berubah dari peraturan ke keyakinan akan dengan keyakinan bahwa tidak menggunakan helm, bahwa menggunakan helm itu akan menjaga keselamatan. Itulah bedanya antara hukuman dan juga keyakinan. Dan contoh kedua yaitu contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, kalau kita fokusnya ke hukuman, kita akan biar mematuhi aturan ketika kemarin terjadi COVID. Tetapi kalau kita menyadari itu untuk kesehatan atau menjaga diri kita dari virus, kita akan sadar sendiri untuk sering mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Untuk keyakinan kelas itu bisa diterapkan pada tiap kelas. Contohnya, saya setelah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang telah saya buat ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi pertama itu saya mendiskusikan dengan murid tentang peraturan apa saja yang kira-kira akan dilakukan di kelas kita. Kemudian saya memberikan pemahaman dari peraturan itu bergeser menjadi sebuah keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu tidak memaksa dan mereka itu akan menyadari kalau keyakinan akan menyadari akan sesuatu yang bernilai positif untuk mereka jalankan. Kemudian dari diskusi
kelas yang ada pada kelas. Yang kedua yaitu komunikasi. Tentunya komunikasi ini antara guru atau siswa atau mungkin antara teman, supaya apa? Supaya di kelas lebih komunikatif dan lebih dekat dengan siswa. Yang ketiga yaitu keyakinan tentang kehadiran. Jadi siswa diusahakan menyadari bahwa kehadiran mereka itu harus sesuai dengan waktu. Jangan sampai ada yang terlambat. Mereka meyakini dengan hal tersebut mereka sadar sendiri tanpa takut akan hukuman atau mungkin dia beli penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas yang ada pada kelas saya yaitu partisipasi. Jadi sekecil apapun dari partisipasi dari siswa, terutama ketika kita melakukan diskusi di kelas, itu kita wajib memberikan feedback baik, memberikan respon yang positif kepada siswa yang memberikan partisipasi dalam diskusi gitu. Jangan sampai hal-hal yang kecil atau apa yang diutarakan siswa kita tidak mendengarkannya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas-kelas saya yaitu jujur. Tentu ya, kejujuran itu nomor utama. Dan yang keenam itu saling menghargai antar teman atau mungkin tentunya dengan guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Gimana rasa bertanggung jawab ini? Bisa bertanggung jawab pada lingkungan kelas dalam hal piket atau mengerjakan tugas atau PR. Kemudian menjaga kebersihan. Jadi setiap anak itu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di kelas atau di halaman kelas atau mungkin di lingkungan sekolah yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu saya menerapkan hidup hemat. Kenapa hidup hemat? Karena menjadi wacana atau apa bahwa anak itu sering membawa uang jajan yang berlebih. Jadi saya berinisiatif untuk anak setiap hari membawa air minum dari rumah. Jadi selain untuk hidup hemat, hal itu juga untuk apa? Agar anak tidak jajan minuman sembarangan. Jangan sampai pagi-pagi anak sudah jajan es karena haus. Nah seperti itu. Kemudian untuk bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini beberapa poin yang saya tekankan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ada 6 poin. Yang pertama, lebih abstrak dari aturan. Aturan itu kalau sudah tadi saya ulas juga, aturan itu cenderung memaksa dan ada paksaan ya, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu datangnya dari rasa kesadaran tersendiri dari siswa. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Kalau pernyataan universal itu maksudnya lebih dipahami, lebih dimengerti, singkat, padat dan jelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Apa dalam bentuk positif apa? Seperti jangan sampai ada keyakinan kelas itu dibuat seperti ini. Jangan bohong. Itu kata kunci yang negatif. Jadi kita itu harus membuat keyakinan kelas dengan dalam bentuk positif, kata-katanya tidak boleh atau dengan membuat keyakinan kelas jangan terlambat, itu tidak boleh. Jadi harus memunculkan kata-kata atau kalimat-kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Contoh yang tadi kan poin-poinnya jujur, saling menghargai, itu kan mudah diingat dan sedikit. Dan poin kelima itu yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di kelas masing-masing. Contoh, kalau di sekolah dasar itu kan ada 2 fase ya Bu ya. Ada fase A dan fase B. Beda antara fase A dengan fase B, di mana anak fase A itu lebih cenderung
Jadi mendengarkan dulu masukan-masukan dari anak-anak, kira-kira peraturan apa ya yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, seperti itu. Nanti kita bentuk atau kita arahkan dari peraturan yang bermunculan dari mereka itu, dibuatkan sebuah keyakinan dan kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata positif. Kemudian tadi dibahas tentang restitusi. Nah, kali ini dibahas tentang segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi terdapat 3 langkah kegiatan atau langkah-langkah tindakan. Yang pertama, pada segitiga restitusi itu dilakukan menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, pada diri anak itu akan dimunculkan dulu nilai-nilai positifnya. Kemudian dari menstabilkan identitas, divalidasi tindakan yang salah. Divalidasinya seperti kita meminta alasan apa yang memotivasi, yang menjadi alasan mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga, validasi tindakan, bukan validasi tindakan yang salah, menstabilkan, menanyakan keyakinan. Menanyakan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan keyakinan apa, nilai-nilai positif apa yang memotivasi diri mereka untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Contoh kasusnya yaitu bahwa ada anak yang mencontek pada temannya, kemudian kita tidak serta-merta menghukum atau memberikan rasa bersalah pada anak tersebut. Yang tadi udah dari ketua kelas, katanya kamu DPR ya dari Kirana, betul tidak? Memangnya Windy tidak mengerjakan PR di rumah ya? Kemudian Windy berusaha mengerjakan PR dengan cara mencontek milik Kirana ya? Ibu mau tanya nih sama Windy, menurut Windy menyalin pekerjaan atau PR dari teman itu perbuatan murni atau tidak? Menurut ini, apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas apa yang dilanggar? Oke, wajar ya manusia itu melakukan salah. Sekarang kita diskusi, kita ngobrol supaya kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Ibu mau tahu kenapa Windy tidak mengerjakan PR di rumah? Oh iya, baik. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Oke, sekarang ini sudah tahu supaya tidak lagi lupa mengerjakan PR dengan cara tidak menunda-nunda. Terima kasih Windy, semoga Windy menjadi anak yang soleh, lebih baik lagi ke depannya dan lebih semangat lagi belajarnya ya. Terima kasih. Nah, itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Untuk kasus yang kedua, tentunya anak yang tadi itu mencontek pada temannya dan menimbulkan kemarahan yang ditimbulkan oleh temannya. Jadi marah temannya itu karena dicontek oleh Windy tadi.
restitusi. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu sebagai berikut. Hai, selamat siang. Dek. Tadi ibu dengar dari ketua kelas, katanya Dede bertengkar ya dengan Win. Kenapa? Oh iya, wajar ya sama seperti itu. Karena mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama kesal, juga terus tadi apa yang dilakukan pada oh begitu. Sekarang kamu melakukan itu pasti kamu punya alasan tersendiri. Kenapa kira-kira alasannya? Iya, iya. Wajar ya jika kamu marah, mungkin seperti itu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari hal seperti itu. Sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan kelas kita? Kesepakatan kelas apa yang sudah penting atau tidak? Apa yang harus diperbaiki ketika kamu marah, ketika ada teman kamu yang oh ya, pas sekali tindakan kamu deh. Tetap semangat. Kemudian nanti kalau ada yang sakit lagi tinggal pulang ke ini. Tetap semangat belajarnya dan juga berdiskusi ya. Sama-sama. Mungkin itu beberapa contoh kasus pada penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Adapun mungkin dari kedua kasus tadi dapat terlihat dari mulai validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan dulu apakah benar kejadian itu terjadi. Kemudian kita memunculkan pertanyaan pemantik. Nah, kita menanyakan alasan dia melakukan seperti itu, kenapa? Kemudian kita memberikan pemantik lagi untuk apa? Untuk menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.
kedisiplinan kita di sekolah itu, di antara stakeholder sekolah. Jadi maksudnya begini, pada saat kita akan menerapkan kedisiplinan ke anak atau kepada diri sendiri kita sebagai guru, ada sebuah kegamangan atau kebingungan pada saat kita akan menerapkan kedisiplinan tersebut atau budaya tersebut, karena kedisiplinan kita stakeholder di sekolah juga beragam. Ada yang betul-betul disiplin, ada yang sepertinya santai gitu, ada juga yang pertengahan, terlalu disiplin juga tidak, terlalu santai juga tidak. Nah, pada kondisi tersebut tentunya ada upaya dari Ibu Lena atau dari siapa saja yang mempunyai keinginan yang lebih baik ke depan agar sebuah sekolah menjadi lebih maju gitu. Jadi kebingungannya itu apa upaya yang kita lakukan pada saat kita ada di situasi seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi betul-betul sangat menarik di antara yang telah disampaikan, terutama pada restitusi, di mana restitusi ini mengajarkan kita atau menyadarkan kita semua sebagai guru bahwa ternyata hukuman yang kita berikan itu sepertinya kita ini melihat warisan yang dulu gitu ya. Jadi karena dulu kita diwaris oleh guru-guru pada saat melihat anak itu selalu dengan hukuman gitu. Kadang-kadang hal itu sampai sekarang masih kita lakukan. Itu memang ada segi positifnya, tetapi ada juga lebih cenderung pada barangkali bahaya gitu. Kalau untuk zaman sekarang dilakukan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penerapan restitusi selain dari dialog yang ditampilkan seperti itu? Kalau misalnya restitusi dengan cara itu ada kelemahan, misalnya kita ingat ada salah satu siswa gitu ya, di kumaha-kumaha oke cek paribasana wae eta budak teh teu robah-robah gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu apa saja yang harus kita laksanakan gitu? Kalau misalnya restitusi dengan dialog seperti yang ditampilkan itu tidak ada perubahan. Rupanya pertanyaan dari saya ada 2 pertanyaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Izinkan saya untuk sedikit menjawab dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan untuk jawabannya. Sedikit saya menjawab tentang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang tentunya langkah pertama itu bisa dilakukan adanya kolaborasi ya Bu. Kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan siapa saja? Tentunya di sekolah ini terdapat beberapa stakeholder, dimulai dari pemangku kebijakan, kepala sekolah, kemudian kita sebagai guru dan seluruh keluarga sekolah, yang juga tentunya melibatkan orang tua siswa. Dimana kalau kita fokus ke guru, kita satukan tujuan terlebih dahulu. Mungkin tujuan apa maksudnya? Disiplin yang akan kita terapkan di sekolah ini akan seperti apa? Bagaimana atau keyakinan budaya positifnya akan seperti apa yang akan kita lakukan di sekolah ini? Jadi kita menyamakan tujuan terlebih dahulu dari mulai kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, aksi itu melibatkan kolaborasi itu bisa mungkin apabila kita sudah menyamakan tujuan, kita mulai melakukan perubahan apa yang kemarin mungkin kesalahan atau kehilafan yang kita lakukan. Jadi kalau
kita sudah mempunyai satu tujuan yang sama, kita akan fokus di dalam itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan langkah positif atau langkah-langkah baik yang kita lakukan bersama akan lebih memudahkan kita untuk memberikan contoh positif pada anak didik kita. Karena apa? Anak-anak itu meniru Pak Bu dari apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa serta-merta mendisiplinkan anak, tetapi diri kitanya juga belum menampilkan kedisiplinan yang dapat mereka contohi gitu. Seperti itu mungkin. Untuk pertanyaan kedua tentang anak ya, bagaimana? Apakah ada cara lain selain berdiskusi seperti yang tadi? Sebenarnya yang ditekankan pada segitiga restitusi itu memang komunikasi yang baik tanpa kita menjudge sesuatu masalah itu pada dilihat dari kesalahannya saja. Jadi kalau kita dirasa hukuman yang telah kita lakukan atau kebiasaan yang telah kita lakukan sebelumnya itu dapat memberikan efek jerah daripada hanya mengobrol seperti itu, mungkin seperti itu bisa kita geser sedikit demi sedikit ya Bu. Bukan hanya tanggung jawab kita untuk melakukan hal seperti ini, tetapi ini juga harus melibatkan orang tua, di mana kita hanya mungkin beberapa jam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nani Nuryana, Kepala SDN Cimindi, tempat di mana Ibu Lena bekerja bersama. Saya sangat bangga dengan Ibu Lena memiliki etos kerja yang baik dan juga teman-teman semuanya. Khususnya kepada Ibu Lena yang mengikuti program Guru Penggerak. Diseminasi ini atau pengimbasan yang telah dipaparkan Bu Lena, mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa diterapkan secara berkelanjutan sehingga akan tertanam budaya positif di sekolah yang secara permanen atau secara periodik atau terus-menerus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi program yang diselenggarakan Ibu Lena bisa berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Ibu Lena yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai guru di SD Negeri Cimindi. Dari kegiatan yang tadi, kami semua mendapatkan sebuah wawasan di mana ternyata restitusi itu begitu penting untuk siswa. Kalau kami semua di sini seringkali berpikiran bahwa hukuman adalah sesuatu yang sangat bagus, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kemudian alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di SD kami, hal ini menyadarkan kami semua bahwa hukuman itu ternyata boleh dikatakan tidak. Jadi kegiatan yang tadi adalah betul-betul sangat menginspirasi dan mudah-mudahan dari kegiatan tadi bisa berjalan dengan berkelanjutan. Jadi ada tindak lanjut, ada follow-up-nya sehingga kami sekolah kami betul-betul memahami dan hal ini untuk tentunya kemajuan guru juga. Kepada Ibu Lena Noviana, saya ucapkan terima
punya alasan